Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, jumpa lagi di video pembelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Kali ini kita akan belajar materi tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Pengaruh sistem sewa tanah. Coba kalian perhatikan gambar Kebun Raya Bogor tersebut. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu pusat pengetahuan yang menyimpan berbagai jenis tanaman. Tahukah kalian bahwa Kebun Raya Bogor tersebut sudah dibangun sejak abad 19? Kebun Raya Bogor merupakan salah satu bukti pengaruh kekuasaan Inggris di Indonesia. Pada tahun 1672 sampai tahun 1678 meletus perang di Eropa antara Prancis dan Belanda. Willem dari negeri Belanda berhasil lolos dari serangan Prancis dan melarikan diri ke Inggris. Willem kemudian mengeluarkan maklumat yang memerintahkan para pejabat jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Maklumat ini dimaksudkan agar jajahan Belanda tidak jatuh ke tangan Prancis. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 gubernmen, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau land rent system. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain: 1. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah. 2. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. 3. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. 4. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut. 1. Sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah. 2. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. 3. Keterbatasan jumlah pegawai. Dan 4. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Sistem sewa tanah diberlakukan terhadap daerah-daerah di Pulau Jawa, kecuali daerah-daerah Batavia dan Parahyangan. Daerah-daerah Batavia umumnya telah menjadi milik swasta, dan daerah-daerah Parahyangan merupakan daerah wajib tanaman kopi yang memberikan keuntungan besar kepada pemerintah. Tindakan yang dilakukan oleh Raffles berikutnya adalah membagi wilayah Jawa menjadi 16 daerah karesidenan. Hal ini mengandung maksud untuk mempermudah pemerintah melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah yang dikuasai. Setiap karesidenan dikepalai oleh seorang residen dan dibantu oleh asisten residen. Di samping itu, Thomas Stamford Raffles juga memberi sumbangan positif bagi Indonesia, yaitu 1. Membentuk susunan baru dalam pengadilan yang didasarkan pengadilan Inggris. 2. Menulis buku yang berjudul History of Java. 3. Menemukan bunga Rafflesia arnoldi. 4. Merintis adanya Kebun Raya Bogor. Perubahan politik yang terjadi di Eropa mengakhiri pemerintahan Raffles di Indonesia. Pada tahun 1814, Napoleon Bonaparte akhirnya menyerah kepada Inggris. Belanda lepas dari kendali Prancis dan hubungan antara Belanda dan Inggris sebenarnya akur.
Mereka mengadakan pertemuan di London, Inggris. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam Convention of London tahun 1814. Isinya, Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang dulu direbut Inggris, dan status Indonesia dikembalikan sebagaimana dulu sebelum perang, yaitu di bawah kekuasaan Belanda. Nah, bagaimana pendapatmu tentang sistem sewa tanah? Walaupun lebih ringan dari sistem tanam paksa, sewa tanah tetap memberatkan rakyat. Sistem sewa tanah menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah. Padahal, tanah tersebut adalah milik rakyat. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hasil sewa tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajahan. Baiklah, sampai di sini dulu materi kali ini tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, yaitu pengaruh sistem sewa tanah. Untuk selanjutnya kita akan membahas materi pengaruh sistem tanam paksa. Oke semuanya, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.